Bapak Ibu sekalian, saya kadang suka terpikir dan saya suka menggali juga beberapa informasi. Pernah nggak sih Anda bertanya gitu, kok ada ya orang yang kaya banget, uangnya kayak nggak habis-habis? Kok bisa gitu mau beli ini, mau beli itu, ada gitu duitnya. Dan lucunya, mereka santai gitu, mereka punya waktu yang begitu bebas. Sementara di sisi lain juga ada orang yang kok kayaknya kerja kerasnya luar biasa, pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi, bahkan ada yang pergi pagi nggak pulang-pulang gitu kan. Tapi kok kondisi ekonominya nggak sebaik seperti yang tadi contoh pertama tadi gitu loh. Apa yang membedakan? Salahnya di mana? Nah, saya ketemu satu jawaban di beberapa buku. Rata-rata kuncinya adalah daya ungkit atau kalau bahasa Inggrisnya leverage. Nah, ternyata ada sebuah konsep di mana uang tuh jangan dikejar-kejar, Bapak Ibu sekalian, di buku itu. Ya, kalau dikejar, uang tuh kayak kucing. Kalau kita kejar, lari yang ada. Justru buatlah sesuatu yang membuat uang itu lari sama ke kita. Ya, buat uang itu lari ke ngejar-ngejar kita. Nah, itu namanya daya ungkit. Nah, saya mau sedikit bahas hal ini ya, yang semoga nanti bisa jadi hal yang menarik buat Anda pertimbangkan. Nah, sebagai analoginya gini, kalau Bapak Ibu sekalian ditawarkan sebuah project, ya project itu 3 tahun, kira-kira mau ngambil yang mana? Pertama, project yang pertama Anda akan dapat income awal 10 juta. Ya, nanti kalau yang misalkan oke, coba langsung tulis aja di kolom komen ya. Nah, yang B, income awalnya 1 juta. Yang C, income awalnya 1.000 rupiah. Kira-kira Anda pilih yang mana? Per bulan nih, per bulan. Nah, pasti orang langsung berpikir A dong. Oke ya. Nah, saya bahas lagi karakter berikutnya. Kalau pilih yang A, ini income-nya tidak berubah. Jadi flat 10 juta. Nah, kalau yang B, ini income-nya nambah 1 juta setiap bulannya. Jadi 1 juta, jadi 2 juta, jadi 3 juta, jadi 4 juta, dan seterusnya selama 3 tahun ke depan. Nah, kalau yang C, itu naik 2 kali lipat nilainya dari bulan sebelumnya. Jadi 1.000, nanti jadi 2.000, jadi 4.000, dan seterusnya. Kira-kira Anda ambil yang mana? Mau yang A, yang B, atau yang C? Kayaknya beberapa pasti jarang nih yang ambil pilih yang B dan C ya. Pasti tetap yang A dulu. Angkanya langsung gede soalnya 10 juta. Udah bisa kebayang ya, bisa beli macam-macam. Ya, bisa banyak hal yang bisa diwujudin. Nah, sekarang kita lanjut gambarannya. Nah, ternyata orang yang ngambil A, kan udah tahu ya, flat 10 juta sampai di bulan ke-7. Ini gambaran sampai bulan ke-7. Nah, yang B, di bulan ke-7 sudah 7 juta sebulan. Yang C, masih 64.000. Anda pilih yang mana? Mulai bergeser yang biasa milih A ya. Wah, kayaknya mendingan B nih. Ini bentar lagi udah 10 juta. Pilih yang B aja deh. Yang C, buset, 64.000. Mau dipakai buat apa? Gitu ya, beli beras yang 5 kilo aja nggak cukup. Oke, kita lanjut sampai bulan ke-10. Pilih yang mana? Wah, yang A dan B sudah sama-sama 10 juta. Tuh kan, bener, B pasti nggak balap yang A. Yang C, ogah cuma 500.000. Nggak menarik. Bener ya? Tapi kalau kita lanjut sampai di 3 tahun kemudian, kita bisa lihat di sini angkanya. Yang A tetap 10 juta, berarti kalau di total kurang lebih berapa? 300 juta ya. Yang B, oh ini kayaknya ada salah hitung ya. Intinya totalnya harusnya 30 juta ya di akhirnya. Nah, tapi yang C, kalau kita lihat angkanya, 500 miliar di bulan ke-30. Jauh banget ya. Nah, inilah yang namanya daya ungkit atau leverage. Kadang yang kadang kala ya, di awal-awal banyak orang meremehkan ya. Mendingan yang langsung gede di awal aja, gitu ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, itu semua pilihan. Tapi kita juga perlu tahu, ini sebetulnya pekerjaan yang kayak gimana nih, proyek kayak gimana. Jadi, yang A itu kurang lebih seperti seseorang bekerja. Ya, punya gaji, punya standar. Ya, memang pasti akan ada kenaikan setiap tahunnya sebetulnya, ya kan? Tapi juga nggak akan gede-gede banget sebetulnya. Saya pernah dapat data rata-rata kalau orang bekerja, ya sorry kalau salah, itu 10% paling bagus 20% dari tahun ke tahun. Bukan bulan ke bulan ya, tahun ke tahun. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau yang B, ini dagang. Ya, jadi misalkan, tapi dagangnya nggak pakai sistem. Jadi kita dagang, ya kan? Kita latih pegawai, udah jalan, bulan berikutnya kita buka lagi gerobak yang kedua, kita lagi yang latih, udah jalan, kita lagi. Jadi semuanya kita yang pegang.
sampai 30 gerobak itu semua kita yang latih. Nah, kurang lebih dagang. Ya. Nah, kalau yang C, ini apa nih? Project kayak apa? Ya, project yang banyak orang mungkin menutup mata ketika mendengar kata ini. MLM. Ya, kadang ada orang yang bilang, saya pernah ada bilang, wah MLM ya, aduh MLM lagi deh, masuk langsung mati. Itu larut malam. Dan lain sebagainya. Oke. Ya banyak orang memang menutup mata. Ya saya juga nggak salahkan. Kalau di runut sejarahnya banyak juga orang menutup mata karena kekurangan informasi. Makanya hari ini kita kumpul di Zoom. Ya. Dan mungkin akan ada langsung bertanya, loh emang dagang sama MLM beda ya? Emang MLM nggak dagang ya? Nah, itu juga pasti jadi pertanyaan. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Dagang belum tentu MLM. Dan MLM juga belum tentu dagang. Nah, ini semua sebetulnya dibahas di satu buku yang sangat menarik, yang saran saya, kalau Anda pengen punya dan pengen tahu daya ungkit di bisnis ini itu sebesar apa, coba deh pelajari buku ini, The Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Ini udah lebih dari 10 tahun bukunya, sampai hari ini masih bestseller. Buku ini membahas bagaimana cara orang mencari yang namanya penghasilan, bagaimana mendapatkan yang namanya passive income, dan ini menjadi apa ya acuan untuk orang membangun sebuah bisnis. Ya, dan kita mau bahas lebih sedikit rinci tentang MLM dan network marketing dari buku ini. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya juga tahu pasti ada yang udah mulai pengen keluar tapi nggak enak dari Zoom. Nggak apa-apa. Ya, sedikit saya minta waktu sedikit saja. Ya, banyak orang, saya juga sadar, banyak orang karena keterbatasan informasi, akhirnya menolak belum apa-apa ngomong langsung nolak. Wah, belum apa-apa udah salah paham, udah benci. Ya kan, teman dekat gara-gara dia join MLM langsung diblok. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu ya? Semua balik lagi tergantung informasi yang dia terima. Contoh ini pisau, ya. Kalau misalkan pisau ini dipegang sama istri kita, dipegang sama orang tua kita, ibu kita, ini bisa jadi alat untuk menciptakan masakan, betul nggak? Tapi kebayang nggak kalau pisau ini dipegang sama maling, sama penjahat? Wah, jadi bisa jadi alat yang berbahaya. Satu hal lagi, kampus Universitas Indonesia. Siapa yang kuliah di sini? Ya, coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Kita lagi main ke Jakarta, kita iseng bertanya ke salah satu orang dan ternyata dia adalah mahasiswa DO dari UI. Terus kita nanya, bro, UI sebagus apa sih? Kita nggak tahu nih dia DO atau lulus. Intinya kita lihat lagi bermain di sekitar wilayah Depok ceritanya. Kita nanya, wah janganlah, udah jangan kebayang ya responnya gimana kalau kita tanya sebagus apa UI. Udah nggak, udah pasti saya sih udah kebayang orang akan negative thinking. Udah benci banget. Wah UI mah susah, gampang masuk susah keluar, dosennya killer semua. Ya pokoknya apa? Semuanya disalahin. Intinya UI jelek di mata dia. Betul ya? Nah, tapi kebayang nggak kalau kita bertanya lagi, kita penasaran, kita cari tahu lagi. Kita tanya. Dan ada satu orang yang masih muda juga, lagi main, lagi lari pagi di sekitaran Depok, kita tanya. Dan ternyata responnya berbeda. Responnya adalah, wah kamu harus masuk UI. Kenapa? Saya setelah masuk UI, saya banyak relasi, saya punya karir yang bagus, sekarang juga lagi rintis bisnis yang besar, dan lain sebagainya. Intinya positif banget. Bagus banget respon dia, dan benar-benar merekomendasi yang namanya UI. Kok bisa ya ada dua orang punya pendapat yang berbeda? Dan ditelusuri, yang tadi saya bilang, yang pertama baru di DO, yang satu lulus dengan baik gitu ya, dan selama kuliah benar-benar bukan hanya sekedar ngejar ilmu tapi juga bangun relasi dan akhirnya punya karir kehidupan yang bagus. Nah, semua berdasarkan informasi awal Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya hari ini yuk kita lengkapin. Pasti banyak orang apa ya? Kadang kita suka bertanya, sebetulnya bisnis ini sebagus apa? Saya sih punya prinsip, kalau kita mau belajar matematik, tanyalah ahli matematik. Kalau kita mau belajar biologi, tanyanya guru biologi. Nggak mungkin kita mau belajar ekonomi sama guru fisika, nggak nyambung. Nah, hari ini ada sedikit potongan video pendek saja tentang pakar-pakar dunia, pakar ekonomi di dunia, tentang yang namanya MLM. Kita tonton sebentar ya. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. Network marketing has a potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees, but to be entrepreneurs. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is,
The NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions, which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries, than any other single form of business, starting from nothing. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead is being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been, and I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill set. Nah, kebayang nggak sih Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih pendapat dari para pakar ekonomi. Ya, ada yang bilang bahwa MLM bisa menjadi solusi dan bisa menyelamatkan Amerika bahkan. Karena benar-benar bisa ngebangun dari orang yang segala keterbatasan bisa punya kehidupan ekonomi yang sangat baik. Ya kan, kalau kita bicara omset yang terjadi di dunia itu jauh melebihi industri lainnya. Besar sekali perputaran di sana. Kebayang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang bilang MLM nggak jalan, ya saya bingung juga mau jawabnya gimana. Datanya mengatakan bukan sekedar jalan, berlari Bapak Ibu. Ya, dan sekarang apa sih yang akan kita jalankan di Movinit ini ya, di MLM secara umum? Intinya gini Bapak Ibu, tadi kita juga dapat sharing yang bagus ya dari teman-teman. Ya, saya mau ambil sedikit kutipan dari seorang coach ya, coach Chandra. Beliau orang yang bukan orang yang santai, orang yang punya karir, punya kesibukan yang luar biasa, ya kan? Nggak nggak seleluasa saya justru bisa dibilang, tapi bisa berkembang. Nah, kenapa? Karena punya daya ungkit. Contoh, kita, ya kan, semua orang punya 24 jam, ya kan? Namun kenapa ada yang sukses, ada yang tidak? Sebetulnya hanya bicara bagaimana memanfaatkan waktu luang. Bapak Ibu sekalian yang nanti ketika bergabung, apa sih yang dijalanin? Sisihkan aja, nggak usah lama-lama. Waktu-waktu yang mungkin biasa dipakai scrolling, pakai ngegame, atau biasa sekedar ngopi, ngobrol ngalur ngidul. Nah, sekarang ngobrolnya agak sedikit kita arahkan sharing tentang Movinit, ya, satu hari. Nah, dalam 1-2 jam, kira-kira berapa orang yang bisa kita ceritakan? Katakanlah 1 orang, berarti sebulan ada 30. Ya kan? 30 orang, waduh Pak, saya ceritanya pasti gelagapan Pak. Nggak apa-apa, tenang. Teknik ini semuanya juga nanti akan ada yang ngajarin kok. Ya kan? Jadi bukan masalah bisa atau enggak, yang penting mau. Hari ini nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting terus belajar. Katakanlah kita bicara persentase orang tertarik dengan cerita kita dengan segala keterbatasannya, cuma 1 yang bergabung. Ya, kebayang ya, 1 bulan 1. Tapi kebayang nggak apa yang terjadi dalam 1 tahun mendatang? Yang seperti kita lihat di bagian di depan, ya kan, leverage-nya seperti apa? Ini namanya multiply-nya juga. Ya, contoh sebulan 1. Jadi kita cerita ada 2 orang, ya kan? Itu pun mungkin orang tua kita atau mungkin pasangan kita, ya kan? Di bulan kedua 2 orang ini cerita jadi 4 orang, ya kan? Sama-sama baru belajar ceritanya. Tapi kalau kita dilanjutin dalam 1 tahun mendatang, nggak kerasa. Ya kan, 8 jadi 16, 16 jadi 32, akhirnya 1 tahun jadi 4.096 orang. Inilah yang namanya, sekali lagi, daya ungkitnya. Jadi kalau misalkan ada 4.000 orang, artinya ada 2.000 orang yang disimpan di satu jalur dan 2.000 di jalur lainnya. Ya kan? Nah, kalau kita tadi perhatikan bonusnya, ada namanya bonus networking. 2.000 kali 1.000 PV, kita ambil yang paling bawah aja, yang paling ekonomis, paket silver. Itu 1.000 PV. Jadi 2.000 orang kali 1.000 PV, kali Rp1.000, kali 10%. Ya, nanti lebih detail ada di NBT. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa punya potensi income baru dari network income-nya itu kurang lebih 200 juta di bulan tersebut. Bukan total ya, di bulan tersebut. Dan akan terus bertambah kalau kita bangun dengan cara yang benar. Ini belum berbicara bonus referral 5 generasi, belum bicara bonus royalti dan sebagainya. Jadi kebayang nggak sekali lagi, bisnis ini sederhana. Kita sebetulnya kalau balik lagi ke pertanyaan awal, emang MLM ini nggak dagang ya? Ya, intinya sih kita bangun jalur distribusi. Jadi Bapak Ibu sekalian,
pada akhirnya semua MLM konsepnya harusnya kalau kita pelajari buku Explore dan seharusnya konsepnya adalah membangun jalur distribusi. Nah, sekarang MLM tuh banyak banget. Di video yang tadi kita tonton bersama, ya seorang coach Anthony Robbins mengatakan, MLM itu adalah industri yang luar biasa. Ya, tapi yang paling penting adalah Anda harus tepat dalam memilih perusahaannya. Dan sekarang adalah, kenapa harus Movinit? Kenapa nggak A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Ya kan? Kalau saya dapat data di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya, mengayomi industri ini, itu sehari itu bisa beberapa perusahaan mencoba mendaftarkan. Nggak semuanya lolos, ya kan? Nah, sekali lagi, kenapa harus Movinit? Dari sisi produk, Movinit itu punya produk yang utama adalah bukan Aimun ya, bukan Genomil ya. Saya kemarin belajar di acara Ignite, ternyata, dan memang saya setuju banget, produk utama dari bisnis ini adalah peluang untuk membangun aset dengan modal mulai dari 2 juta, maksimal 9 juta. Jadi yang kita tawarin tuh peluangnya, mau nggak bekerja sama membangun jalur distribusinya. Bukan jualan, tapi kalau mau jualan boleh nggak? Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi produk utama, penawaran utamanya adalah para pengguna Anda mengajak, yuk mau nggak kerjasama membangun jalur distribusi. Kenapa? Karena ada banyak market yang para pengguna Anda nggak bisa jangkau. Teman-teman Anda, kalau misalnya contoh saya Andre, ada Bro Hermanto ya sebagai MC misalkan. Teman-temannya Bro Hermanto belum tentu saya kenal. Kalaupun saya minta nomor teleponnya, saya hubungi sendiri, mereka juga belum tentu respon, nggak kenal sama saya. Tapi seandainya saya ajak kerjasama dengan Bro Hermanto, Bro, kita bangun jalur distribusi yuk. Kita bisa jangkau bisnis ini ke market-market tersebut karena ada perantara dan sebagai perantara ada komisi. Sesederhana itu, ya kan? Dan tentu produk lainnya adalah produk-produk kesehatan yang tadi kita lihat. Ada Genomil, Nobeli, Aimun, yang kalau Anda pelajari, ada produk-produk tersebut unik semua. Ada story-nya, ada teknologinya, dan efeknya instan. Cepat sekali, ya, cepat sekali. Jadi nggak usah nunggu lama untuk merasakan manfaat produknya. Anda cobain satu saset Aimun aja kalau lagi nggak enak badan ya. Flu, misalkan flu, batuk. Ya saya sih yang ngerasa ya, nggak ada setengah jam beres flu batuknya, reda gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya alhamdulillahnya itu yang saya rasakan di badan saya. Terus produk berikut dari Movinit adalah komunitasnya, fit circle-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda kalau pelajari tadi di Movinit kan nggak ada tutup poin ya. Terus gimana omset penjualan? Memang ya kita mau ngajak orang sehat. Kalau orang orang sudah sadar sehat, dia akan mencari komunitas ya, mencari solusi nutrisi yang sehat. Kalau bingung, Movinit ada gitu loh. Jadi kita punya komunitas yang memaksa kita punya badan yang sehat. Kita nggak akan betah kalau badan kita nggak dijaga, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak, tapi umur kan semua orang pasti meninggal. Betul. Tapi siapa yang mau di usia lanjut, di akhir usia sakit-sakitan? Kalau bisa kan sehat. Ya kan? Nah, komunitas ini benar-benar kayak contoh lah sederhana. Saya waktu pandemik itu punya badan cukup over ya, lingkar perut saya melebar luar biasa. Dan dari sana saya apa ya, kebenaran saya memang senang dengan dunia kesehatan, ngomong banyak belajar tentang kesehatan, tapi disindir gitu loh. Oh, bro, lo ngomongin sehat mulu, perut kok begitu gitu kan. Dan rasanya kebuli gitu ya, kesindir juga. Akhirnya, oh iya ya, nah, kok kenapa nggak fokus gitu loh. Tapi ya gimana, lingkungan juga nggak mendukung. Ya kan, orang yang mengajak saya untuk berolahraga teratur, yang memaksa saya untuk nge-gym, yang memaksa saya untuk olahraga, yang memaksa saya untuk makan makanan yang sehat itu nggak ada Bapak Ibu ya nggak benar-benar ngejaga itu sampai akhirnya ketemu Movinit waduh kalau perut rada melebar dikit aja langsung waduh ini harus jaga lagi jadi mendorong kita untuk punya hidup yang sehat kebayang nggak sih manfaatnya kalau kita berada di keluarga Movinit ya kan terus yang kedua kenapa Movinit karena Movinit punya support system sistem dan support system itu dua hal yang berbeda. Ibarat handphone punya sistem Android, ya kan, iPhone, iOS. Support system adalah bagaimana kita memaksimalkan sistem tersebut. Kalau kita bicara bisnis seperti ini, saya percaya sama percaya di beberapa dari rekan-rekan yang hadir di sini, mungkin sudah jenuh, wah, udah capek ngomongin ya, oh bulat ketemu bulat, ya kan sama aja. Tapi kalau anda pelajari lebih lanjut, justru di bisnis ini kita nggak fokus ke masalah omsetnya. Kita nggak fokus kepada bonusnya. Betul itu penting, tapi yang paling utama adalah kita mau jadi inkubator untuk teman-teman yang mau berkembang secara personal, mau bertumbuh secara people skill. Karena kita percaya jaringan distribusi kita ini bukan barang, bukan toko. Jaringan distribusi kita itu orang semua.
Dan orang di dalamnya itu perlu dibangun secara karakter, dibangun banyak hal, ya kan, people skill dan sebagainya. Dan itu butuh sistem pendidikan yang kuat. Dan Movinit punya Core Academy yang tadi juga sudah disinggung ya. Di dalamnya bukan hanya sekedar teoritis, tapi para praktisi yang sudah handal. Dan yang terakhir adalah yang paling saya suka, kode etiknya benar-benar dijaga. Kalau Anda masuk ke dashboard Movinit langsung terpampang satu kode etik yang benar-benar dijaga adalah produk ini tidak akan pernah, dan kita akan sama-sama jaga untuk tidak akan pernah dijual di marketplace. Benar-benar perlindungan terhadap distributor dijaga. Karena capek Bapak Ibu sekalian, kita bangun jalur distribusi yang sudah kuat, rontok hanya gara-gara marketplace. Enggak salah, ya kan, marketplace itu. Tapi untuk bisnis ini, Movinit pun juga sudah menyiapkan ketika nanti Anda bergabung, ketika Anda belanja, itu sensasinya Bapak Ibu sekalian, itu seperti belanja di marketplace. Jadi Movinit sudah punya marketplace-nya sendiri. Ya, bukan kita nggak update, kita justru sudah masuk ke tahap digitalisasi MLM. Nah, kurang lebih seperti itu untuk memaksimalkan kode etik ini tetap berjalan juga. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, itulah kurang lebih gambaran sederhana ya yang perlu banget Anda pertimbangkan. Mau nggak sih kita stop untuk ngejar-ngejar uang, tapi bagaimana uang itu benar-benar bisa datang terus-menerus tanpa henti, bahkan bisa diwariskan. Karena bisnis ini punya leverage. Semua orang punya 24 jam, tapi nggak semua orang tahu peluang seperti ini. Makanya, ayo mulai aja sejak sekarang. Mungkin itu sekian dari saya. Segera ambil kesempatan ini dan bergabung, ambil posisinya. Kita ketemu di trip berikutnya, ada acara Core Weekend dan Hong Kong. Nah, sampai jumpa di acara berikutnya.